Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Jumpa lagi dalam live IG TDA dalam rangka TDA sambut new normal. Ini yang udah gabung dari mana aja ini? Jumpa lagi sama saya Esyar Karlim. Yang sudah gabung dari mana aja? Tema kita pada pagi ini adalah tips strategi pemasaran bisnis kuliner. Wah, dari Garut. Wah, ada yang dari tadi. Wah, saya dari tadi malam sambil nunggu narasumber kita yaitu Kang Rulianto, kedai Ida Nurwati dari Cikampek, Tanjung Pinang. Wah, waktu dari Tanjung Pinang, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah mampir di akun TDA Culinary Club. Jadi akun TDA Culinary Club ini adalah bagian dari TDA, komunitas TDA yang spesifik di bidang kuliner. Ada juga fashion, ada juga klub properti. Jadi bisa dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, nampaknya narasumber masih belum bergabung, kita tunggu sebentar. Sama saya sampaikan informasi, setiap hari Sabtu nanti jam 9 ada live IG bersama Bu Yuyun jam 9 pagi. Lah, ini narasumber. Wah, ada Bu Rizky, selamat pagi. Ini saya mengundang narasumber kita yang domisilinya di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana Kang Ruli kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah seger ya. Iya. Ini tema kita pada pagi ini tips strategi pemasaran di bisnis kuliner ya, Kang ya. Iya, siap. Mungkin bisa Kang memperkenalkan diri dulu buat teman-teman ini yang mungkin baru melihat ketampanan Kang Rulianto ini. Alhamdulillah. Gila. Ini saya pindah kameranya sambil dijelasin. Oke. Lah, ini dia. Monggo Kang. Oke, selamat pagi ya teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di acara kali ini. Saya diminta oleh Teh Aisyah untuk membawakan sebuah materi tentang bisnis kuliner. Jadi mungkin karena ya saya memang bisnisnya memang lama di dunia kuliner, sudah 10 tahun saya di dunia kuliner. Dari sejak 2010. Ya, awalnya saya bikin perusahaan resep Bunda itu untuk catering diet dan catering sehat harian. Oh ya, saya lupa nama saya Rulianto pribadi ya. Saya lahir dari Solo 10 April 80. Sekarang umur berarti udah 40 ya. Kang, saya potong sebentar ya. Kameranya bisa sedikit diturunin Kang, biar kelihatan wajahnya. Oke. Diturunin segini dikit aja. Lah, sip Kang. Lah, gini kan kelihatan seger toh Kang. Monggo. Oke. Jadi usaha catering saya mulai dari sejak 2010. Awalnya dari catering diet, personal ke rumah-rumah, kemudian juga berkembang akhirnya ke dunia event, kemudian prasmanan, wedding, yang terakhir ya walaupun kalau pandemi ini kita lagi libur gitu ya. Kemudian 2013 kita bikin restoran juga.
Kemudian kami juga terakhir bikin minuman kopi gitu ya, kopi yang diracik langsung. Sama ketika pas pandemi ini kami memang juga membuat frozen food kan itu. Jadi kalau di dunia makanan ya mulai dari kue, semacam pastry, kopi, kemudian juga makanan-makanan berat, makanan-makanan ringan, kemasan itu ya kami layani semuanya. Uh, saya sebenarnya mulai bisnis sejak 2004, cuman dari 2004 sampai 2010 ya biasa masih cari-cari jati diri gitu ya. Jadi cari-cari bisnis selama 6 tahun, akhirnya baru ketemu di bisnis kuliner itu 2010 dan memang ditekunin dari sana. Kalau secara pendidikan saya S1 Informatika, jurusan saya nggak nyambung sebenarnya sama dunia kuliner. Tapi ya bisa disambung-sambungin aja sih, karena dengan bekal kemampuan di dunia informatika ya jadi juga mengerti mengenai dunia online dan sebagainya. Jadi kalau ngurusin web itu ya saya masih bisa tangan sendiri. Itu kemudian aktivitas terakhir beberapa waktu kalau saya terlibat di TDA itu seringkali jadi mentor. Ini ada grup terakhir yang saya kelola ini baru mulai 2 minggu, itu untuk teman-teman TDA Bandung. Saya sendiri sudah mentor beberapa kelompok sebelumnya dalam beberapa tahun. Kalau hobi, saya senangnya hobinya ngajar, kemudian juga fotografi. Itu pun juga karena sebenarnya kesasar juga karena kebutuhan dari dunia kuliner itu harus bikin foto yang bagus, jadi saya malah belajar bikin foto sendiri, terus akhirnya bisa, kemudian jadi hobi, kemudian jadi bisnis juga. Dan juga saya senang nulis, jadi kalau ada apa-apa, ada pikiran itu saya biasanya tuliskan. Oke, mungkin ini perkenalan awal dari saya ya buat teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin pengen tanya tentang bisnis kuliner, ya langsung aja tanyakan di kolom komentar, nanti akan disampaikan oleh akan untuk ditanyakan. Kita langsung masuk materi kan? Ya, sebentar Kang. Jadi nanti teman-teman ada sesi tanya jawab di akhir. Oh, siap. Di akhir acara nanti ada sesi tanya jawab, nanti teman-teman silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, silahkan lanjut Kang. Oke, ya. Jadi ketika ditanya mengenai materi kemarin kan saya ditanya mau materinya tentang apa gitu, saya tanya ke Teh Aisyah. Karena ya materi bisnis kuliner itu banyak banget gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari bikin sistemnya. Jadi kalau bikin sistem dunia kuliner gimana caranya sistemnya efisien, hasilnya efektif gitu ya. Itu juga punya tantangannya sendiri. Atau mau bikin tentang HRD-nya itu nanti tantangannya kalau di bisnis kuliner itu gimana caranya bikin masakan itu hasilnya bagus karena dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten. Atau ya itu jualan gitu ya. Tapi jualan ini sebenarnya saya bagi jadi dua gitu. Ada materi tentang marketing dan ada materi tentang sales. Saya baru sadar bahwa banyak orang itu masih mindsetnya keliru tentang marketing gitu ya. Itu ketika kami kemarin saya mentorin tim, itu ada pertanyaan, saya mau merekrut nih orang sales gitu. Saya tanya ke dia karena saya lihat bisnisnya kok kayak nggak butuh orang sales. Kenapa kamu butuh orang sales? Ya karena masalah penjualan bla 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 gitu. Tapi kayaknya bisnis ini nggak butuh orang sales. Jangan-jangan yang dibutuhkan adalah orang marketing gitu. Saya gali lebih dalam, memang benar yang dibutuhkan adalah orang marketing dan bukan orang sales. Jadi orang tuh masih keliru menganggap marketing itu sama dengan sales. Padahal itu adalah dua area yang sangat berbeda. Bahkan requirement orangnya pun sangat berbeda, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngerekrut orang marketing itu beda dengan orang yang mau ngerekrut orang sales karena spesifikasi orangnya berbeda. Jadi objektifnya juga berbeda. Nah, kegagalan bisnis itu pada umumnya malah gagal di marketingnya, ya. Karena banyak bisnis itu ketika diciptakan dia itu nggak memikirkan konsep marketing dari awal. Jadi, ayo kita mau jalan bisnis, kita mau bikin bisnis bareng, terus bisnisnya dibuat, tapi ternyata tidak dikonsep dengan baik. Akhirnya yang terjadi adalah bisnisnya nggak bisa dijualan. Terus ketika nggak ditanya,
Kenapa nggak bisa terjual? Ya mungkin masalahnya di sales, bla 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 dan sebagainya. Bisa jadi masalahnya adalah di marketing. Dari awal memang tidak disiapkan sebuah konsep yang matang mengenai pemasarannya. Ya. Jadi karena pemahaman yang keliru ini, banyak sekali orang berpikir bahwa marketing itu sekedar promosi, bagi-bagi brosur, flyer, FB Ads, IG Ads dan sebagainya. Itu hanya satu bagian dari marketing. Sementara marketing itu cakupannya luas banget. Bahkan sampai Philip Kotler aja bilang bahwa marketing itu sebaiknya tidak diserahkan kepada departemen marketing, ya. Tetapi malah CEO-nya atau direkturnya sendiri turun tangan untuk mendirect atau menggait proses marketing itu. Karena saking pentingnya dunia marketing gitu ya. Dan ini yang seringkali keliru dipahami oleh sebagian besar orang, terutama teman-teman yang masih dalam skala UKM, jadi menganggap bahwa, oh ya saya butuhnya sales penjualan. Padahal sales itu biasanya menghasilkan uang. Marketing di awal prosesnya itu biasanya menyerap uang. Bikin brosur pasti bikin uang, pasti keluar uang. Iklan pasti juga keluar uang, gitu ya. Belum tentu menghasilkan uang, ya. Karena nanti proses yang panjang ini baru akan teruji di akhir, benar nggak menghasilkan atau enggak, gitu loh. Jadi jangan salah ketika teman-teman bilang ini masalahnya di marketing, jangan-jangan bukan sekedar sales atau promosinya, tetapi banyak kekeliruan sebelumnya yang karena salah paham tadi ya, jadi kekeliruan itu terjadi. Oke. Nah, ini adalah salah satu kuncinya di bisnis. Ada dua hal, kalau bisnis mau besar, itu kita harus belajar marketing. Kalau bisnis mau kuat, saya sarankan belajar HRD. Jadi, kadang di satu titik, biasanya kita harus prioritasnya mana dulu nih. Kalau bisnisnya baru tumbuh, biasanya prioritasnya adalah jualan. Jadi, yang dipelajari marketing. Bukan sales ya, marketing. Gitu. Kemudian, ketika bisnisnya udah makin tumbuh, makin banyak orang, nah baru belajar tentang sistem HR, keuangan dan sebagainya. Tapi di awal, ketika benar-benar baru bikin atau baru mulai, itu yang biasanya dipelajari menurut saya adalah marketing dulu. Jangan sampai kita keliru menyiapkan produk untuk dijual ke orang. Jadi mikirnya kita mau jualan alat cukur nih, tapi ternyata segmennya orang botak semua. Salah, keliru dalam mengidentifikasi segmen market misalnya. Itu adalah bagian dari marketing. Oke, mungkin itu awalan ya mengenai dunia marketing. Saya teruskan ya, Kang. Oke, siap. Ini slide selanjutnya ya, Kang ya. Ya. Konsepnya ya. Oke. Nah, berbicara tentang marketing itu ada banyak konsep yang bisa kita telaah ya. Yang paling umum yang sering saya ajarkan ke teman-teman yang mentoring dengan saya itu ada beberapa. Yang pertama adalah STP. Itu adalah segmenting, targeting, positioning. Atau ada 4P ini yang nanti kita bahas lebih detail. Jadi 4P ini kemudian nanti diterjemahkan lebih canggih kalau sekarang ada 6P, bukan sekedar 4P, ada 6P sama 7P. Atau juga 5A. 5A ini adalah journey seorang customer itu mau membeli produk kita gitu ya, atau mungkin yang zaman sekarang namanya sales funneling gitu ya. Jadi bagaimana orang itu dari nggak tahu kita sama sekali tiba-tiba mau beli produk kita, itu apa saja tahapan-tahapannya. Ini biasanya pakainya 5A kalau saya. Kemudian ada juga konsep untuk diferensiasi, yaitu untuk memetakan perbedaan apa sih yang hendak kita tonjolkan pada sebuah produk gitu ya. Ini nanti kalau bahasanya bisa jadi baca buku Blue Ocean Strategy dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep-konsep marketing yang banyak bisa kita pelajari ya kalau nanti mau googling atau mau beli bukunya itu banyak. Ya. Jadi memang inilah dunia marketing. Dunia marketing itu adalah dunia mikir. Ya. Jadi kita sebelum jualan tuh mikir dulu ini produk bakal laku nggak? Kira-kira cocok nggak dijual? Jangan sampai kita udah jualan terus baru mikir kayak saya dulu ya. Saya dulu waktu bisnis pertama kali mulai awal-awal juga gitu. Pokoknya saya jualan dulu deh, entah gimana marketnya. Ternyata nggak gitu, harusnya disiapin dulu ini mau dijual kemana, channelnya mana, persiapannya bagaimana, produknya kurang lebih seperti apa yang diinginkan oleh customer gitu ya. Dan itu berpikir semua.
Jadi kalau orang ada saya tuh kalau bisnis malas yang berat-berat, malas mikir-mikir gitu. Ya kan namanya juga ya, yang dipikirin. Ya. Kalau kita nggak mau mikir, kita nggak mau repot, bisnis kita akan merepotkan kita nanti ujung-ujungnya. Karena bisa jadi kita udah jalan bisnis, ternyata uangnya nggak ngumpul-ngumpul, harus keluar dari dompet pribadi kita, terus kita malah kerja puluhan jam sehari, bisa 10, bisa 15 jam sehari, karena duitnya nggak ngumpul-ngumpul, gitu loh. Jadi sebelum semua itu terjadi, kita belajar dulu yang paling dasar, yaitu adalah konsep marketingnya sendiri. Ya. Ini adalah suatu hal yang menurut saya fundamental ya, pondasi ketika kita bisnis. Jadi kalau pondasinya kita lewatin, yang di atas-atasnya pondasi itu gampang roboh gitu loh. Bisa jadi jualannya bagus, tapi ternyata eh, tidak robust, tidak tahan, tidak awet gitu ya. Karena apa? Persiapkan konsepnya dengan matang. Jadi ketika teman-teman mau belajar bisnis, sebelum beberapa materi yang paling awal, salah satunya adalah konsep tentang marketing ini. Jangan sampai di skip terus pengennya jualan, julus tentang jualan dan sebagainya. Itu memang wajib untuk dipelajari, tapi teman-teman sendiri harus ngerti tentang konsep marketingnya dulu. Ya. Oke, nah kita akan belajar mengenai 4P ya. Ini yang paling dasar dulu. Saya nggak tahu siapa yang menciptakan 4P ini ya. Ini namanya Yang jelas bukan saya, Kang. Yang jelas ya, bukan saya, Kang. Saya juga bukan, saya cuma pakai aja. Tapi pembedahan 4P ini mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi saya sering pakai. 4P ini terdiri dari produk, price, place, sama promotion. Jadi produknya apa? Apa yang tidak kita buat? Apa manfaat, fitur, kelebihan dibandingkan pesaing? Kita harus memikirkan produk itu dengan sedetail-detailnya sebelum kita jual. Ya. Price itu harga. Bagaimana kita menetapkan harga? Harga 10.000, 20.000 kemahalan nggak? Atau kemurahan? Gitu. Kita mau jual harga di paket premium atau paket ekonomis? Nah, itu strategi tentang harga. Karena strategi ini nanti akan berpengaruh terhadap misalnya segmen market gitu ya. Kalau harganya murah berarti segmen marketnya adalah segmen menengah ke bawah. Kalau harganya mahal berarti segmennya menengah ke atas, sudah pasti gitu ya. Nah, tapi untuk menentukan price berarti nanti ada hubungannya sama produk. Kalau kita price-nya mahal, value-nya nggak bagus, ya orang nggak mau beli gitu loh. Kemudian ada place, di mana kita mau jualan? Di pinggir jalan kah? Di dalam mall? Yang offline ya biasanya, atau di lewat reseller gitu ya, atau bahkan online jualannya ya macam Tokopedia, Lazada dan sebagainya, atau juga toko-toko online yang sudah sekarang sangat banyak beredar. Apakah mau jualannya di mana gitu? Karena jualan ini juga akan nanti marketing yang akan kita lakukan, teknik-teknik promosinya tentu akan berbeda. Yang terakhir adalah memang promotion. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah promosi gitu ya, penawaran produk ke banyak orang sekaligus. Nanti kan bisa pakai brosur, spanduk dan sebagainya. 4P ini minimal kita paham dulu ketika kita mau bikin bisnis, kita awang-awang dulu produknya gimana, kita petakan dulu produknya seperti apa. Ini kira-kira misalnya ada yang jualan apa ya, contohnya cilok gitu ya, dia jualan cilok, mau jualannya cilok yang kayak gimana? Apakah cilok biasa seperti yang di pinggir jalan, atau ciloknya mau dibuat beda banget, ada saus kejunya dan sebagainya, atau ciloknya dibuat ukurannya besar banget gitu ya, sehingga kalau makan tuh ada yang bakso itu kan bakso apa yang di Bandung namanya bakso istighfar gitu, saking gedenya bakso itu. Ya. Nah itu ada satu kelebihan yang diangkat dari sebuah produk. Price-nya cilok itu mau dihargai berapa? Kemudian mau dijualnya di mana? Apakah kayak di gerobakan, mau kayak semacam kafe atau restoran, atau bahkan online, ciloknya di frozen kemudian dikirim ke customer sesuai dengan permintaan. Nah promosinya nanti mau cara promosi seperti apa yang tidak dilakukan. Nah, kurang lebih 4P itu paling dasar adalah seperti itu. Nanti kalau mau sophisticated ya lebih canggih lagi, ada 6P, jadi sampai people, proses, dan terakhir 7P itu sampai physical evidence. Jadi kalau people yang nentuin orang-orangnya kayak gimana, proses itu adalah proses bisnisnya,
Kemudian kalau physical evidence itu biasanya adalah tentang tampilannya. Kalau kafe gitu tampilannya bagus nggak? Jadi ada bukti-bukti fisik yang enggak diperlihatkan ke customer. Tapi menurut saya 4P saja sudah cukup ya untuk UKM gitu. Jadi kalau dikasih PR terlalu berat gitu ya, nanti malah nggak dikerjain gitu. Ini semua yang saya materikan ini, saya mengharap teman-teman sebenarnya mengerjakan ya. Jadi kalau saya ikut materi gitu, saya ikut pelatihan, habis saya ikut pelatihan tuh saya bikin note gitu buat saya sendiri apa yang harus saya kerjakan, apa yang jadi tugas saya. Oh, saya dapat insight ini, ayo yang saya kerjakan ini. Jadi ketika saya berbicara seperti ini, harapan saya teman-teman juga mau untuk melakukan sesuatu gitu ya, tugas. Kalau di KMB saya pasti ada PR gitu. Habis pertemuan satu saya kasih kamu PR kerjain ya, nanti pertemuan kedua harus ikut gitu. Harus setor maksudnya. Ya, karena ini saya nggak tahu siapa yang ikut ya, saya mengharapkan aja teman-teman nanti mau mengerjakannya. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat 4P ini sebagai blueprint bisnis teman-teman. Dulu ketika saya awal ya, ketika saya jualan RP kan saya juga nggak punya uang gitu. Saya waktu itu cari investor ya, sampai bikin proposal. Salah satu yang saya tulis di proposal itu adalah 4P ini. Jadi produknya mau saya jual kemana, terus perbandingan kompetisinya kayak gimana, saya gambarkan ke investor-investor gitu ya. Baru saya ada duit untuk bikin bisnis. Karena waktu itu saya mulai bisnis juga nggak dengan uang yang banyak ya, cuma sekitar, saya mulai itu sekitar 20 juta kalau saya nggak salah. Itu. Oke, nah ini adalah 4P yang paling awal. Habis itu, oh ya maaf Kang, ini saya ngomong sampai jam berapa ini? Sampai maghrib gak apa-apa, Kang? Oh, sampai maghrib. Jangan. Nggak, kita durasinya 1 jam ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Monggo nanti disampaikan teman-teman. Yang jelas untuk durasi live IG-nya 1 jam. Kalau kurang kiranya ada yang masih disampaikan, nanti tambah aja kan, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Jadi saya batasin sampai 9.45 dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya kasih 15 menit. Tapi kalaupun lebih dari 9.45 juga nggak apa-apa. Oke. Nah kemudian setelah tentang 4P ini, maka kita akan berusaha menggali lebih dalam mengenai produk ya. Jadi produk seringkali kalau terutama bisnis kuliner gitu ya, seringkali kita membuat sesuatu itu karena kita suka ya. Saya sukanya makanan pedas nih, ayo saya bikin makanan pedas. Saya sukanya makanan manis nih, saya bikin makanan manis gitu ya. Itu produk driven. Jadi kita bikin produknya dulu, habis itu kita cari customer yang kira-kira suka sama kita ya. Memang pendekatan ini bukan pendekatan yang salah ya, karena mungkin dengan adanya keterlibatan kita dalam mengkonsep produk, mungkin kita akan lebih ngerti tentang produknya sendiri. Tapi ada kelemahannya juga. Bisa jadi apa yang kita buat itu ternyata nggak dibutuhkan di masyarakat gitu ya. Dan jangan salah, bukan hanya UMKM yang kadang melakukan kesalahan itu, bahkan para korporat pun pernah melakukan kesalahan itu. Contohnya adalah saya pernah baca sebuah parfum ya, pabrik parfum bikin parfum yang mengharumkan ketiak gitu ya. Ternyata orang nggak akan suka gitu. Bukan ketiak, maaf, menumbuhkan rambut ya kalau saya nggak salah. Ternyata orang nggak suka karena nggak penting hal-hal kayak gitu. Ya, jadi ketika kita bikin produk, kita harus memikirkan dulu market kira-kira suka nggak dengan produk itu. Gimana caranya tahu market suka apa nggak? Dites. Ya. Jadi jangan membuat produk ketika kita juga tidak melakukan percobaannya. Tesnya bagaimana? Tesnya paling gampang dibikin dulu dalam jumlah sedikit, ya biasanya prototyping dibikin dulu dalam jumlah sedikit, kemudian kita coba bagikan ke orang-orang dan kita minta feedbacknya. Ini produk kurangnya apa? Ya. Jadi kita nggak menganggap produk kita sempurna. Ya. Kalau di hukum Pareto nanti masukan yang diminta itu adalah fitur apa sih yang diinginkan dari customer, karena sebenarnya kalau hukum Pareto itu ya 20% fitur itu ternyata dibutuhkan oleh 80% pelanggan, tapi 80% fitur yang ternyata nggak butuh amat. Jadi kita fokus ke yang 20%.
Kalau makanan misalnya, makanan apa yang fitur yang benar-benar disukai? Ukurankah misalnya? Jadi kalau jualannya ke mahasiswa pasti pengennya porsi besar gitu ya. Kalau segmennya mahasiswa porsi besar. Masalah rasa nomor 3 mungkin. Setelah porsi baru harga, baru mungkin rasa gitu. Bisa misalnya kayak gitu ya. Eh, Tergantung kita berjualan kemana ya. Atau masalah rasa, atau masalah keunikan, mencoba mencari membuat sebuah produk yang benar-benar unik yang orang lain nggak punya gitu. Atau masalah apa lagi, kemasan misalnya, brandnya keren, kemasannya keren, membuat orang tertarik untuk beli gitu. Nah, ini yang benar-benar harus kita pikirkan, fitur apa yang hendak kita masukkan ke dalam produk tersebut ya. Fiturnya nggak perlu banyak-banyak, yang inti malahan ya. Kadang kalau di list kan banyak ya, rasa aja misalnya ada yang spesifik rasa itu pedas gitu. Ada porsi, ada harga, ada mungkin tampilan ya. Kalau di restoran-restoran mahal tampilannya bagus biasanya makanan. Ada yang keunikan, ada juga mungkin apalagi ya, kemasan dan sebagainya. Itu kita kumpulkan semuanya, atau kesehatan ya, makanan sehat dan sebagainya. Mana yang tidak kita tonjolkan ke customer, karena customer kebutuhannya beda-beda. Kemudian kita kemudian bisa membandingkan ke kompetitor. Kompetitor kita di yang jualan sejenis itu harganya bagaimana, kualitasnya seperti apa, dan sebagainya. Kalau di bukunya Blue Ocean Strategy itu adalah tambah, kurangi, bagi, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita untuk fitur-fitur, ada yang fitur kita tambahin, ada yang kita kurangi, ada yang kita hilangkan, malahkan, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah memahami tentang bagaimana menciptakan produk dengan tahapan-tahapan yang lebih sistematis, produk kita akan lebih langgeng gitu loh. Karena penerimaan pasar itu akan lebih bagus. Jadi kalau kita mikirnya, pokoknya saya bikin produk ini, terus nanti gimana jualannya terserah nantilah. Nah, biasanya jadi masalah seperti itu. Ya. Jadi saya menyarankan teman-teman membuat produk itu benar-benar difikirkan fitur-fiturnya, kemudian dicoba atau dites ke pasar, ya, prototyping namanya. Kalau hasilnya bagus, kemudian dipasarkan dengan lebih luas. Nah, setelah produk, yang kedua adalah tentang harga jual. Nah, ini harga jual ini menarik biasanya ya, karena kalau kita bikin bisnis di awal-awal tuh kita juga nggak tahu ini harganya kemahalan atau kemurahan. Kita harus sering tes gitu, ini benar harganya kemahalan atau kemurahan. Penetapan harga jual itu biasanya yang paling umum dilakukan di bisnis itu adalah dengan HPP, harga pokok penjualan. Jadi kalau misalnya harga 100.000, biaya material dan sebagainya itu 50.000, ya berarti HPP-nya 50%. Dan masih banyak yang keliru mengenai HPP ini juga. Jadi saya tambahkan ya, HPP di dunia kuliner itu adalah apapun yang nilainya naik ketika penjualan naik ya. Jadi bukan cuma bahan saja ya HPP itu ya. Gas itu bisa masuk HPP ya. Karena kalau makin banyak produksi berarti makin banyak gas yang dibutuhkan. Itu salah satu contohnya. Jadi ada beberapa bisnis yang bahkan tenaga kerja produksi itu masuk ke HPP karena semakin banyak produksinya, tenaga kerja produksi ya, khusus produksi bukan office atau manajemen, itu pasti akan meningkat. Jadi dia masukin ke HPP, itu bisa. Tapi kalau saya nggak ngambil aturan seperti itu, jadi kalau tenaga kerja saya pisahkan. Rata-rata di dunia kuliner itu hitungannya sekitar 30-50% HPP. Bisa jadi naik dikit 60 kalau persaingannya lumayan berat, itu biasanya kita kurangin harganya, berarti HPP-nya akan tinggi. Tapi umumnya antara 30-50%. Jadi kalau teman-teman bikin produk sekarang, dites aja misalnya, saya jualan apa ya, jangan cilok lagi deh, apa ya enaknya ya, keripik singkong gitu misalnya. Saya bikin keripik singkong dari sekilo keripik singkong itu bisa jadi berapa kemasan, harga jualnya berapa, bumbu-bumbunya apa saja. Itu kita tes dulu, sekilo keripik jadinya bisa kita jual berapa kemasan, berapa pack. Kalau kita harga 30.000, keripik singkongnya sendiri 10.000, tambah gas bla bla bla, bumbu mungkin 15, jadi hitungan kita 50%. Itu sudah
sebagai HPP awal. Nah, HPP ini aturan umumnya kalau di dunia kuliner yang saya tahu, yang paling standar itu adalah 40% HPP, 20% tenaga kerja sekitar itu, 20% biaya marketing, sama 20% untung. Biaya marketing operasional ya, sama 20% untung. Gitu. Itu hitungan yang paling umum. Tapi pasti ya naik turun ya, karena kita nggak bisa menjaga HPP itu saklek, pasti angkanya segitu, nggak mungkin. Harga bahan itu kan naik turun juga ya di pasar. Kayak hari kemarin tuh saya ayam tuh sampai 40.000 ya. Ayam TG itu sampai malah lebih mahal lagi 46, ayam filet juga pasti mahal gitu ya. Padahal sebelumnya mungkin pas pandemi ayam itu harganya di bawah 30 sempat 27 kalau saya nggak salah. Nah, itu yang akan menyebabkan HPP itu naik turun. Kayaknya pas pandemi untung, sekarang ternyata karena ayamnya mahal, ya untungnya tergerus di HPP gitu. Nah, kalau teman-teman mau menetapkan harga jual berdasarkan HPP, hitungannya yaitu HPP itu sekitar 30-50%. Jadi harga jual itu sekitar 2-3 kali dari HPP teman-teman. Jadi kalau HPP-nya 10.000 ya harga jualnya antara 20-30. Hitungan paling gampangnya seperti itu. Itu yang pertama adalah menghitung berdasarkan HPP. Yang kedua adalah berdasarkan peta persaingan. Jadi teman-teman pasti akan punya kompetitornya masing-masing. Ya. Nah, itu harus dipetakan. Jadi jangan sampai kita mikirin jualan itu pasti yang jual saya doang. Enggak, ternyata kan banyak. Ya teman-teman lihat kalau orang lain jual di harga berapa. Gitu. Persaingan ini nggak harus pesaing langsung. Ya. Misalnya saya catering, yang saya hitung catering doang. Enggak, bisa jadi rumah makan Padang itu adalah persaingan saya. Karena dia pesaing saya karena dia sama-sama jualan makanan. Bedanya kalau saya catering mungkin misalnya rumahan, saya antar, kalau dia ya beli ke depan gitu, beli di depan rumah. Nah, itu pesaing juga. Jadi kita bisa lihat harga dia berapa antara rumah makan Padang, mungkin juga sesama catering harian, mungkin bahkan hotel-hotel dan sebagainya. Kita mencoba mencari positioning kita. Orang ada yang jual di harga 10.000, ada yang jual di harga 20.000, ratanya ada yang jual di 30. Kita mau jualan di mana gitu. Kalau kita mau masuk kelas atas, premium, harga jualnya pasti tinggi. Tapi premium itu biasanya marketnya sedikit, ya, nggak banyak gitu. Cuman kalau dia cocok, dia bakal terus-terusan, terus kita juga nggak akan ribet tiap waktu untuk menekan HPP gitu ya. Itu kalau mau jualannya ke premium. Kalau mau jualannya ke menengah, harga nggak murah-murah amat, nggak mahal-mahal amat. Pasarnya biasanya lumayan besar di sana. Ada juga yang main di bawah. Jadi biasanya kalau saya bagi itu bawah, menengah, sama atas gitu ya. Ada yang kadang bilang menengah bawah itu antara menengah dan bawah gitu ya. Nah, bawah itu yang harganya memang murah banget. Masalah kualitas dia nggak peduli. Mau misalnya saya beli baju pokoknya ada bajunya, nggak peduli coraknya, nggak peduli apa, asal bisa dipakai, udah cukup buat dia gitu ya. Itu yang kelas bawah. Tapi kelas menengah itu pengen corak, pengen apa. Begitu kelas atas pengennya bukan sekedar baju yang bisa kita pakai apa coraknya, tapi benar-benar orang lain nggak ada yang jual model itu. Biasanya makanya orang kelas atas belinya ke butik gitu ya misalnya. Nah, itu kita melihat berdasarkan persaingan harganya mau kita taruh di mana. Kemudian ada yang menghitungnya agak lebih abstrak lagi, menghitung berdasarkan value. Jadi kalau saya menganggap bahwa value dari makanan saya itu tinggi banget, ya, makanan saya itu sehat, higienis, pesaingnya nggak banyak, ya udah saya jual mahal sekalian, gitu. Biar orang lain nggak bisa masuk. Misalnya value-nya dinilai tinggi, itu yang dilakukan sama Apple. Apple tuh harganya nggak masuk akal kalau dibanding HPP-nya ya. Kita bisa bandingkan harga Apple dengan harga misalnya Android yang sejenis gitu, harganya jauh banget. Kenapa? Karena dia menetapkan bahwa value saya tinggi dari awal. Nah, inilah yang kemudian kita hitung-hitung bagusnya harga kita berapa. Ini adalah salah satu tools dari marketing kita. Nah, yang ketiga adalah lokasi berjualan, ya, place, tempat jualannya mau kemana. Nah, sekarang kan musimnya pandemi ini ya, terus kita nggak bisa kemana-mana. Pasti orang-orang itu jualannya kebanyakan di online. Ya. Tapi jangan salah ya, tetap offline ada, online ada biasanya tempat jualan itu. Offline itu adalah yang jualan langsung, ketemu sama orang secara langsung.
Ini gaya-gaya orang old school lama itu biasanya memang jualannya lebih suka langsung. Dan itu memang masih bagus. Bisa jadi jualan di pinggir jalan, ya gerobak gitu dan sebagainya. Bisa jadi jualan di restoran atau mini cafe gitu ya, atau di mall. Tapi sekarang sayangnya mall lagi tutup gitu ya. Itu adalah offline. Untuk menentukan offline, kita harus melihat dulu trafficnya tinggi nggak, lalu lintas di sana bagus nggak. Jangan-jangan tempatnya sepi gitu. Ada memang tempat-tempat yang murah, lokasinya harganya murah, tapi ternyata orang jarang lewat ke sana. Jadi harganya sebenarnya mahal. Kalau kita mau memilih lokasi offline, saya menyarankan cari traffic yang tinggi. Entah misalnya dekat sama minimart gitu misalnya. Minimart itu kan banyak pengunjungnya, udah pasti attract gitu ya. Atau mungkin dekat dengan perumahan. Atau biasanya banyak yang menyasar ke daerah-daerah mahasiswa. Karena mahasiswa itu ya kan jarang bikin makan sendiri gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan orang pulang atau pergi tempat kerja. Ya. Sebentar, ada anak saya. Jangan di sini dong, ya turun ke bawah dulu ya. Turun ke bawah dulu. Jadi ada anak saya nggak oke. Nggak apa-apa kan? Kebutuhan orang sebentar ya. Sebentar. Jadi saya kira cuma saya aja yang ini juga anak saya di samping saya ini ngece-ngece. Ternyata Kang Ruli juga. Untuk slide-nya ini tempat berjualan. Maaf agak ngeblur, saya ngepasin juga kurang karena hurufnya kecil-kecil. Tempat berjualan, satu lokasi offline, traffic yang tinggi, kebutuhan orang pulang atau pergi ke tempat kerja, tempat parkir yang memadai. Monggo Kang. Oke, saya teruskan ya. Saya mohon maaf. Yang kedua adalah nyari kebutuhan orang itu pulang atau pergi dari tempat kerja. Kalau itu offline ya, misalnya kita jualan mau ke restoran gitu. Ini restoran ada di sisi kiri jalan atau di kanan jalan. Kalau di Bandung misalnya di daerah Ahmad Yani, jalan Ahmad Yani, Nasution gitu. Itu dari arah Ujung Berung ke arah Bandung. Kalau pagi orang pasti berangkat kerja dan dia akan ada nyari makan yang sebelah kiri. Karena orang tuh malas untuk nyebrang gitu ya. Tapi kalau kita nyasarnya orang pulang kerja, nah nanti akan ada di sebelah kanan jalan. Ya kalau pagi misalnya ya untuk sarapan, untuk apa dan sebagainya, kalau kanan ya untuk makan malam gitu misalnya. Kalau untuk siang gimana ya? Siang berarti bisa kiri, bisa kanan. Nah itu adalah salah satu yang kita perhatikan. Terus juga kalau lokasinya offline, tempat parkir, itu jangan sampai kita udah setting bagus gini-gini, ternyata tempat parkirnya nggak memenuhi syarat. Dan space yang cukup untuk melayani customer. Ya. Dan yang terakhir adalah lokasi online. Lokasi online ini yang pertama yang saya wajibkan kalau teman-teman mau jualan online itu adalah punya website. Memang ribet punya website, saya tahu banget ribet ya. Tapi bukan berarti sulit, bukan berarti mustahil. Buat sebagian orang kayak teman saya kemarin konsultasi dengan saya. Terus kamu mau jualannya online, iya. Udah bikin online websitenya, ya udah. Tapi ternyata saya cek belum jalan. Saya langsung tunjukin. Kalau kamu mau bikin cepat, beli template, kemudian cari orang untuk pasang template-nya, kamu isi kontennya sendiri. Nggak rumit, nggak nunggu orang, nggak nunggu cari programmer develop dulu dan sebagainya. Kelamaan gitu loh. Tapi ini wajib punya website. Saya diajarin ini dari awal gitu ya. Jadi semua bisnis yang saya kelola tuh pasti ada websitenya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita dunia online itu kayak kita punya toko. Boleh kita punya akun IG, akun FB untuk jualan, boleh. Ya bagus banget. Tapi itu semacam jaring-jaring. Akun IG kita, FB kita tuh jaring-jaring kita. Jualan utama kita itu tetap harus mengacu ke website. Kenapa? Website itu kita miliki sendiri. Ada apapun kita sendiri yang nentuin ini website bakal jalan atau enggak. Tapi kalau akun IG gitu misalnya kita ngelanggar sedikit bisa kena ban. Kita jualan dengan cara ini kena ban gitu ya. Dan sebagainya.
tiap kali di ban berarti kita harus bikin baru. Ya boleh mau bikin baru terus-terusan, cuman harusnya kita punya bentengnya gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan kalau marketing itu mau menyerang gitu ya, orang-orang marketer itu mau menyerang, bentengnya itu ada di website. Kemudian pos-pos penjagaan luarnya itulah akun IG, akun FB, YouTube dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menarik orang masuk ke dalam benteng. Jadi memang saya tahu bikin website itu lumayan ribet gitu ya buat orang yang gaptek komputer sama sekali, tapi buat saya itu kewajiban. Ya, nggak bisa ditolerir. Maksudnya kalau nggak punya website ya berarti belum siap jualan online gitu loh. Walaupun mungkin ada yang ya udah saya bikin akun IG-nya bagus gitu ya, baru habis itu bikin website, betul nggak masalah. Cuman lebih baik dari awal udah punya mindset saya akan bikin websitenya. Ya. Kenapa? Nanti website ini kebutuhannya banyak banget. Kalau saya pakai FBS, sekarang untuk FBS ya saya hubungkan dengan website, pixelnya website dan sebagainya. Jadi bukan sekedar punya website terus websitenya mati gitu, enggak. Tapi kan harus diupdate terus-terusan kayak toko aja. Toko itu kan harus kita rawat, kita jaga, kita bersih-bersihin. Nah sama website itu juga kayak gitu. Kita jaga dengan cara apa? Dengan ya mungkin update konten, kemudian juga dengan memasang iklan di website yang mengarah ke website dan sebagainya. Ya, jadi kalau mau online, selain FB, IG, YouTube, Google gitu ya, itu salah satunya adalah wajib punya website. Nah ini yang terakhir ya, itu adalah tentang promosi. Nah ini yang biasanya memang materi yang paling dalam di dunia marketing, gimana caranya promosi gitu ya. Karena promosi itu memang mau nggak mau menjadi keharusan ketika kita memang membuat bisnis gitu ya. Promosi itu tujuannya adalah membangun kesadaran akan merek, ya, brand awareness. Jadi kalau teman-teman jualan masih belum punya brand, ya saya sarankan harus bikin brand dulu, apapun brandnya gitu ya. Jadi misalnya jualan baju, jualan makanan, ya ditulisin aja, harus ada namanya. Ya. Jangan sampai jualan curah doang gitu, jangan, sayang. Kemudian juga tujuan dari promosi itu membuat orang penasaran sama merek. Dan yang terakhir itu adalah kalau promosi itu setelah dia sadar ada mereknya, penasaran, orang tertarik untuk beli mereknya. Ya. Ini sebenarnya prosesnya kalau di customer journey itu di 5A ya. Awareness itu membangun kesadaran dulu, kemudian appeal membuat orang suka, kemudian asking membuat orang nanya-nanya sehingga mau beli. Nah sisanya itu adalah kerjanya orang sales, action yaitu jualan, closingnya gimana, itu biasanya sama tim CS. Jadi kalau di dunia online tim CS sama tim marketing atau advertising itu bisa jadi tim yang berbeda. Ada yang menggabungkan tim tersebut, tapi kalau saya sih lebih suka dipisah gitu ya timnya. Kenapa? Karena spesifikasi orangnya berbeda gitu. Baru nanti kalau di 5 terakhir itu ada advocate. Jadi gimana caranya customer itu mau membela mati-matian produk yang sudah dia beli. Nah, promosi yang menarik, promosi yang bagus itu mengikuti aturan yang diajarkan oleh pakar-pakar branding. Itu adalah gimana caranya. Pertama adalah bikin orang noleh dulu. Jadi kalau di jalan gitu ya, kayaknya yang ini bikin aku penasaran, noleh dulu. Noleh gara-gara apa? Misalnya apa namanya, gede, bercahaya gitu ya, misalnya ya. Atau kalau iklan itu iklannya kayaknya foto-fotonya menarik gitu ya, noleh dulu. Jadi ada rasa penasaran. Promosi itu nggak langsung tiba-tiba jualan produk langsung, ini produknya begini, harga begini, nggak menarik, karena orang tuh pengennya noleh dulu, ngeliat ini bikin saya penasaran. Nah habis noleh, nendang gitu, ada sesuatu yang masuk ke dalam otak kita. Biasanya ini dilakukan dengan gimmick-gimmick marketing yang menarik gitu ya, misalnya kata-kata yang lucu-lucu gitu ya. Saya sering melihat banyak kata-kata marketing yang lucu-lucu banget, yang pas banget di dalam diri kita. Nah itu bikin tendang. Nah terakhir adalah bikin kita nempel. Jadi setelah kita ngerasa gimmick marketingnya pas banget, kemudian nempel di otak kita. Saya kalau nggak salah kemarin saya jalan-jalan ke sebuah di Braga itu ada
ada burger ya, kayaknya punya kawan saya, terus dia nulis di burger itu sumpah sampai tumpah gitu. Nah, saya, kata-katanya menarik ini. Apa maksudnya? Kayaknya sih cheese-nya itu sampai tumpah makanannya. Nah, itu yang membuat orang ketendang. Sampai saya ingat, oh sumpah sampai tumpah gitu ya, makanannya sampai tumpah gitu. Banyak kata-kata slogan-slogan yang menarik yang bisa kita ambil gitu. Jadi kalau ini pelatihan itu teman-teman nanti, kalau dulu saya belajarnya di pelatihan storytelling gitu ya, gimana caranya bikin storytelling yang bagus. Jadi membuat kata-kata kunci, kata-kata yang berima, kata-kata yang bisa nyambung-nyambung satu sama lain, itu menjadi kata-kata yang menarik. Dan itu skill dewa lah kayak gitu ya. Jadi, tapi kita bisa mempelajarinya. Jadi kalau kita membuat sebuah promosi, nggak polosan, itu nggak cuma sekedar ini produknya begini, harga begini, nggak gitu. Bisa jadi kita harus memikirkan kata-katanya sedetail mungkin, captionnya dipilih banget. Ya. Nah, promosi berhasil itu gimana caranya? Yang pertama adalah menggunakan gimmick marketing yang bagus ya. Gimmick itu adalah sesuatu fitur yang bikin wow gitu ya, yang di marketing itu. Apapun itu, bisa jadi promosi, bisa jadi suatu kata-kata yang memang berbeda banget gitu ya. Itu adalah gimmick marketingnya. Ya. Sesuatu yang orang lain kayaknya nggak punya gitu loh, yang bikin orang lain penasaran. Yang kedua, dan ini yang saya wajibkan juga kalau teman-teman belajar gitu ya, itu adalah membuat multimedia, baik gambar maupun video yang Yahoo. Ya. Jadi bukan sesuatu yang ala kadarnya. Seringkali kalau orang jualan produk itu cuma difoto pakai HP. Ya. Walaupun sekarang ada HP fotografi ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman nggak sempat belajar sama yang sophisticated banget, bisa pakai yang fotografi pakai HP. Walaupun pakai HP, hasilnya masih bagus gitu. Jangan sampai kita udah pakai HP, cahayanya gelap, fotonya nampak kusam. Terus jualannya online lagi. Kalau jualannya offline masih mending, orang masih bisa lihat ya barangnya kayak gimana. Kalau jualan online pakai foto atau video yang jelek, ya orang lihatnya barangnya ya bagus nih, kusam gitu. Bahkan kalau di beberapa perusahaan kayak misalnya baju gitu ya, yang saya lihat bukan sekedar foto, kualitas foto dan videonya yang bagus, tapi secara konsep foto dan videonya bagus. Misalnya dia pakai model orang bule gitu ya, jadi kesannya bahwa ini barangnya premium, padahal sebenarnya barangnya ya mungkin kalau secara kualitas ya sama-sama aja gitu ya, tapi karena ada karena ada kesan yang mendalam tentang wah ini kalau saya pakai ini saya sekeren orang bule gitu. Nah itu harganya menyebabkan jadi mahal. Ya. Ya ini kalau di dunia online hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan banget. Jadi jangan sampai bikin foto atau video itu seadanya. Saya sampai dulu awalnya saya nggak bisa belajar foto ya. Saya sampai bela-belain beli kamera ke Jakarta waktu itu dari Bandung. Saya waktu itu nggak punya uang, saya bawa uang 5 juta. Saya cari kamera DSLR yang bagus yang bisa saya beli. Terus saya pelajari benar-benar. Memang nggak gampang mempelajari itu, tapi ternyata ya bisa sekarang. Kalau mau lihat beberapa foto saya, nanti ada di IG-nya Resep Bunda juga. Ya. Terus yang ketiga adalah gimana caranya bikin copywriting yang menarik. Ya. Copywriting itu adalah teknik untuk menulis. Biasanya kalau saya pelajari dari berbagai copywriting, ada sistematikanya. Pertama adalah headline yang bagus, gitu ya. Headline-nya itu menarik gitu. Misalnya kita mau jualan baju, ya bukan cuma sekedar baju muslim bla bla bla, enggak. Tapi yang dijual adalah sebuah headline. Anda pengen jadi kelihatan keren misalnya, atau headline-nya mungkin sesuatu yang benar-benar berbeda gitu ya, membuat orang oh ini kayak gini nih barangnya bagus banget. Nah itu headline. Habis itu nanti ada di dalamnya isinya biasanya ada janji-janji kita berikan. Kemudian ada juga bukti-bukti yang kita tawarkan. Nah kalau bukti biasanya ada dua hal yang disertakan di produk, yaitu adalah testimoni dan garansi. Jadi kalau teman-teman udah jualan, saya sarankan untuk mendapatkan testimoni sebanyak-banyaknya dan memberikan garansi. Karena itu akan memudahkan customer untuk membeli produk teman-teman. Jadi kalau jualan tapi nggak ngasih testimoni gitu ya, nggak ada testimoninya, orang jangan-jangan produknya nggak bagus. Apalagi yang jualan online, kita nggak tahu siapa yang jual gitu ya.
Jadi itu adalah salah satu teknik copywriting. Dan yang terakhir itu biasanya bikin storytelling. Storytelling itu biasanya kalau saya bikin storytelling itu biasanya tentang pengalaman pribadi, tentang produk itu. Walaupun kita kita yang pemilik produk, tapi kita bisa jualan tentang pengalaman pribadi kita. Entah cerita di belakang layar untuk membuat sebuah produk, ya, atau value produk yang berasal dari value pribadi kita, itu adalah sebuah cerita yang kita angkat. Ini promosi sebenarnya, cuman orang orang mendapatkan promosi dengan cara storytelling itu nggak kayak dapat iklan gitu. Kalau dapat iklan itu kan kayak orang udah biasa gitu. Tapi kalau storytelling itu beda. Coba aja kalau teman-teman mau, coba aja teman-teman nanti storytelling tentang produk teman-teman di akun FB atau IG pribadi ya. Dan lihat reaksinya pasti akan beda kalau teman-teman sekedar misalnya punya FB atau akun perusahaan, terus di sana nulis posting, belum tentu yang like banyak. Ya, kenapa? Karena di sana ada sebuah storytelling. Nah, storytelling ini bisa diangkat menjadi sebuah teknik promosi. Oke, nah ini teknik promosi yang kedua nih, hampir sejam ya. Ini slide terakhir. Untuk dunia online, dunia offline dulu. Promosi yang biasanya saya gunakan itu paling gampang adalah pakai papan nama. Kalau teman-teman jualan restoran, warung nasi, bahkan frozen food, pasti ini ada papan nama gede di sana. Jangan kecil, gede. Wah Pak, mahal. Nah, mahal itu hitungannya murah. Mahal atau murah itu mindset kita. Kalau misalnya kita taruh papan nama, ukuran sekitar katakanlah 4x6, mungkin harganya 3 juta. Tapi bayangkan berapa ribu orang lewat di depan rumah Anda, di depan di jalan itu, dan melihat papan nama itu. Itu akan lebih ketimbang bikin brosur. Hitungannya ya. Jadi kalau punya papan nama, jangan yang kecil-kecil, yang gede aja sekalian. Gitu. Misalnya 3 juta bisa bertahan 1 tahun, yang lihat itu mungkin 10.000. Jadi 3 juta bagi 10.000. Berapa itu? 300 perak satu orangnya. Masih lebih murah ketimbang bikin brosur. Bikin brosur tuh satu lembar aja yang bagus itu bisa 1.000, 2.000. Itu baru setahun. Misalnya apa nama kita bisa 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi itu yang kita pikirkan. Ya. Sign system tuh biasanya kalau sudah ada papan nama gede, terus ada sign system entah pakai neon box dan sebagainya yang memperlihatkan produk kita kayak gimana. Bisa jadi bentuknya X-Banner kayak gitu ya, atau bisa jadi neon box yang berada di depan tempat berjualan kita. Brosur atau flyer, khusus untuk brosur atau flyer itu harus hati-hati ya, karena itu biayanya tinggi, kita nggak sadar. Jadi kalau mau strategi promosinya dengan brosur atau flyer, ya pastiin bahwa memang yang kita bagiin itu benar ke segmen. Ya. Jangan sampai kita mau jualan makanan tapi kita bagiinnya di perempatan jalan yang ternyata orang nggak butuh gitu. Spanduk atau baligo di jalan ini juga yang harganya cukup murah ya. Kalau kita pasang mungkin bertahan seminggu, tapi selama seminggu orang akan lihat itu. Dan yang lain itu adalah contohnya stiker mobil. Ini saya sering pakai juga. Stiker mobil ini hitungannya papan nama, bahkan lebih murah dari papan nama. Stiker mobil itu setahu saya sekitar 800.000. Itu setiap mobil kita lewat kemanapun orang bisa lihat itu. Ingat, marketing itu awalnya adalah membangun awareness. Jadi hitungannya adalah orang tahu dulu, bukan orang beli dulu. Memang marketing itu proses awalnya itu adalah cost center dulu, mengeluarkan uang dulu. Nanti di closing sama orang sales. Ya. Terus kemudian untuk dunia online yang biasanya dilakukan itu adalah FB organik, gitu ya. FB organik itu bisa teman tertarget, gitu ya. Atau jualan di FB pribadi kita itu FB organik. IG organik ya sama, kurang lebih kayak gitu. FB Ads pakai iklan, IG Ads juga pakai iklan. SEO organik, ya SEO sering nulis dulu saya SEO-nya organik. Jadi kalau teman-teman cari Patrick Bandung ya dapatnya kemungkinan besar saya, gitu ya. Karena saya belum ngabisin waktu sampai 2-3 tahun ngurus SEO organik. Atau SEM pakai AdWords atau YouTube. Gimana caranya kalau dicari ketemu di YouTube. Ya. Ini adalah cara-caranya. Agar cara-cara ini berhasil, yang pertama dilakukan secara konsisten, ya. Terus-terusan. Jadi kalau teman-teman sudah memilih satu, ya satu dipastiin terus-terusan diisi postingannya ya. Terus fokus sama satu kanal dulu, jangan FB belum selesai, belum banyak temennya, udah pindah ke
YouTube karena kata temen jualan di YouTube lagi rame gitu. Padahal sama-sama aja sebenarnya masih bisa rame dua-duanya. Jadi kalau teman-teman udah milih satu kanal, pastiin dulu yang satu kanal ini berhasil dulu lah gitu. Jangan belum apa-apa udah pengen pindah lagi, ternyata orangnya nggak cukup, terus kita malah kehabisan energi ya kan, kita terus-terusan pindah kanal. Yang ketiga itu adalah mindset itu. Yang pertama, mindset yang mengenai marketing, bahwa marketing itu awalnya butuh duit gitu loh. Nggak ada marketing yang nggak butuh duit, rata-rata tuh butuh duit. Kecuali teman-teman berusaha membangun personal branding ya, itu pun juga butuh duit dalam bentuk tenaga ya, tenaga sama waktu. Tapi umumnya marketing yang saya pelajari itu pasti keluar uang dulu. Jadi jangan sungkan untuk mengeluarkan uang, tapi ya diperhitungkanlah budgetingnya berapa, cukupnya uangnya berapa. Kalau misalnya ada dana 1 juta, kira-kira 1 juta itu mau dibuat teknik marketingnya kayak gimana. Apakah harus ngerekrut orang marketing? Enggak, sampai sekarang saya juga masih bisa melakukan marketing sendiri. Yang harus teman-teman lakukan memang adalah belajar tentang dunia marketing. Ya, saya tuh bukan orang sales ya. Jadi pas saya bisnis, ketakutan saya itu gimana caranya saya jualan, karena saya bukan orang sales. Saya nggak bisa jualan sama orang gitu, dan sebagainya. Akhirnya saya pelajari ini marketing gitu. Dan akhirnya tim sales lah yang tinggal closing. Dan terakhir adalah selalu mencoba dan tidak mudah menyerah. Apapun masalahnya, apapun masalah di marketing, penjualannya masih seret dan sebagainya, terus saya coba konsisten terus di satu kanal. Baru kalau memang nggak berhasil banget di kanal itu, boleh coba cari kanal lain. Dan nggak mudah nyerah. Oke, mungkin dari saya pas ini jam 10 ya. Boleh kalau mau tanya jawab, silahkan kalau ada pertanyaan apapun tentang marketing. Kalau mau nanya tentang yang lain, tentang kuliah, jangan masalah. Oke, siap Kang. Ini waktu kita sudah 1 jam ini, maka live IG itu otomatis akan berhenti pas 1 jam ya. Ini kita sambung untuk tanya jawab sekitar 10-15 menit ya Kang ya. Oke, siap. Oke, ini kita tutup dulu sesi ini. Habis ini kita langsung lanjut live lagi ya. Saya keluar dulu gitu ya. Ya, saya ini memang sudah waktunya berakhir ini. Jadi teman-teman nanti langsung ikut lagi ya, langsung ikut live ya untuk sesi tanya jawab ini, karena durasi sudah 1 jam, maka ini akan berhenti. Oke, saya matikan dulu, langsung live lagi. Oke. Halo Kang. Ya udah. Bentar, kalau masih keluar. Tapi tempat kedengeran saya ya suaranya ya. Kedengeran. Cuma gambarnya, jaringannya yang kurang. Mungkin bisa dijawab ini dulu Kang, sambil nunggu keluarnya. Oke, apa itu pertanyaannya? Bagaimana cara berjualan online? Jualan jasa apa saja yang harus dipersiapkan? Bagaimana apa saja? Produknya jasa ini? Jasa. Oke. Kalau ada info lebih detail mengenai jasanya, sebenarnya enak buat saya jawabnya. Sebenarnya tahapan untuk berjualan itu selalu sama ya kalau buat saya ya. Jadi kita pikirin konsepnya dulu, kemudian baru kita cari kanalnya yang sesuai. Kanal itu beda-beda tiap perusahaan. Kemarin saya habis ngobrol dengan salah satu orang yang pernah saya mentorin, dia kanalnya beda sendiri, LinkedIn. Ternyata jualannya kencang di LinkedIn, gitu. Tapi dia dari awal memang konsisten ke sana. Ya. Jadi karena LinkedIn ini kan orang-orang profesional ya, dan dia mengajar orang profesional. Nah, ketika kita mau jualan, ya stepnya selalu sama. Produk kita apa? Kita coba gali produk kita atau jasa kita ya. Terus bikin media marketing yang sesuai. Ya. Setelah dikonsepkan itu udah dapat, bikin dulu media marketingnya. Entah mungkin semacam tulisan di postingan, atau mungkin flyer, brosur dan sebagainya. Ya. Wah, saya sulit ya bikin desain-desain gitu. Zaman sekarang kan zamannya gampang ya. Beda dengan zaman saya dulu. Nah, sekarang saya tuh cari brosur, cari desain brosur ya tinggal download aja di internet. Kita subscribe tiap bulan, saya bisa ambil sebanyak mungkin. Ya. Jadi kalau nggak punya orang desainer gampang, masih banyak jalannya. Bahkan ada yang juga pakai Canva gitu ya. Walaupun kalau Canva ini ada keterbatasan.
Nah, habis itu kita olah, kita bikin persiapkan semuanya, baru kita cari kanal yang sesuai. Oh, kanalnya kira-kira di FB nih, misalnya. Ya udah. Nah, FB ini mau apa? Mau FB organik, ya, jualan organik itu kita cari pakai teman tertarget. Itu ada tekniknya sendiri ya. Dulu saya pernah ikut sama TDA Sulawesi, Daeng Fakih ya. Itu FB-nya organik gitu ya. Atau pakai FB Ads. Ya, itu FB Ads ya ada ilmunya sendiri. Duh, saya nggak ngerti ilmu-ilmu FBS dan sebagainya. Percayalah, saya juga nggak ngerti. Sebelum pandemi saya nggak ngerti sama sekali. Gara-gara pandemi saya ngerti. Ya. Jadi pas pandemi saya kan biasanya jualannya bukan di FB atau di sosmed ya. Saya biasanya jualannya di Google ya. Saya tahu bahwa, wah saya nggak bisa jualan di FB, di Google untuk saat ini ya. Karena produk saya memang produk berkebutuhan. Saya harus jualan didorong oleh sosial media. 2 minggu saya belajar FB, nggak ikut pelatihan, tanya-tanya ke teman-teman habis-habisan, setting pixel sendiri, setting website sendiri, semuanya digabungin sendiri, 2 minggu bisa. Penjualan saya lumayan bagus di PSBB kemarin. Dan itu nggak apa ya, nggak semua itu bisa dipelajari gitu. Banyak orang selalu kekeh, Pak, saya nggak bisa kayak gitu. Ya, saya selalu ngomong, orang lain punya otak, kamu punya otak, orang lain punya tangan, kamu punya tangan, orang lain makan nasi, kamu punya nasi, makan nasi juga. Kalau orang lain bisa, kamu juga harusnya bisa dong. Gitu ya. Semuanya bisa dipelajari. Yang sering kali kita tertahan di dunia marketing, saya nggak bisa bikin desain, saya nggak bisa copywriting, saya nggak bisa copy storytelling, saya nggak bisa ini, itu, dan sebagainya, saya nggak bisa FB Ads. Semua bisa dipelajari. Saya sudah membuktikan, semua bisa. Ya. Tergantung pertanyaannya mau apa enggak. Nah itu kesulitannya nanti di sana. Saya begini-begini. Nah itu materi yang lain lagi kalau di KMB. Karena biasanya orang itu masih kendalanya sayanya gimana. Tapi stepnya sebenarnya adalah produknya kita pelajari dulu, produk knowledge yang kita pelajari dulu, habis produknya kita tahu apa, kita bikin media marketing yang menarik, entah itu foto, entah itu video, kemudian kita cari kanal marketing yang sesuai, baru kita launching. Dan zaman sekarang itu enak. Kalau dulu marketing itu harus door to door, penuh dengan biaya. Sekarang marketing itu cukup bikin story, Instagram story, tiba-tiba ada yang beli. Beneran itu. Ya. Sesimpel itu konektivitas kita. Jadi manfaatkan itu sebagai media marketing kita. Ya. Kira-kira menjawab nggak nih, Mas? Ya, menjawab sudah Kang Rulian. Ini saya hapus dulu ya Kang. Soalnya nggak muncul gambarnya ya. Ini saya hapus dulu. Oh, masih. Kalau suaranya jelas, tapi gambarnya yang belum muncul. Lah, ini loh, Kang. Sudah bisa. jelas. Nah, ini tak bacain ya, Kang. Ya, ada pertanyaan. Mau nanya untuk mengetahui kebutuhan makanan berdasarkan market, kita bisa survei konsumen sekitar. Kira-kira hal apa saja yang penting ditanyakan kepada konsumen dalam survei? Oke. Hal yang penting itu sebenarnya adalah pertama masukan ya dari produknya sendiri, itu kelebihan dan kekurangan orang yang disurvei itu kayak gimana. Jadi nanti akan dapat masukan yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang nanti kemanisan, ada yang bilang ini kurang manis. Ya namanya juga makanan, selera kan ya. Jadi nggak ada saklek-sakleknya gitu. Saya kadang ada yang ke customer saya, ada yang bilang ini kepedesan, mas saya makanannya pedes gitu, ayam rica gitu. Ada yang bilang ini kepedesan, ada yang bilang ini kurang pedes gitu. Nah, kita sendiri pertama kalau nanti dapat feedback gitu ya, kita harus cukup bijak untuk melihat mana masukan yang rasional dan masuk akal. Dan bukan sesuatu yang selera banget. Selera banget itu gimana? Ada orang yang sukanya pedes banget. Semua makanan yang dimakan harus pedes. Nah itu kadang-kadang nggak bisa diterima sebagai sebuah sebuah kebenaran terhadap produk itu. Jadi kita harus lihat, misalnya kita bagi surveinya ke 20-30 orang gitu, feedbacknya dapat apa, lihatlah kira-kira secara mayoritas kayak gimana, karena makanan itu selera banget. Ya. Ada yang bilang makanan ini enak, ada yang nggak enak. Memang lebih bagus kalau kita juga punya taste makanan yang bagus ya, jadi kita juga bisa menilai. Nah, itu yang pertama yang ditanyakan mengenai feedback, kelebihan dan kekurangan makanan itu. Kemudian secara kalau di produk itu
bisa ditanyain masalah fitur-fiturnya ya. Rasa itu baru satu fitur. Ya. Porsinya cukup nggak? Tampilannya menarik nggak? Terus apa lagi itu ya? Porsi, tampilan, harganya murah atau enggak? Gitu ya. Jadi kalau makanan itu biasanya memang makan itu sebuah aktivitas yang melibatkan banyak banyak indera ya, indera pengecap rasa ya, indera penglihatan tampilan ya, terus indera perasa itu adalah tekstur kelembutan. Jadi ada orang yang misalnya makan steaknya pengen lembut banget, biasanya steak kayak gitu ya, karena yang ditekankan di fiturnya adalah indera perasa, bukan indera pengecap, jadi pengennya lembut banget. Nah, itu tiap tiap orang akan menjawab beda-beda. Dan pertanyaan terakhir adalah dia mau beli nggak kalau harganya sekian. Nanti kita tanya, bener nggak dia mau beli atau enggak gitu. Kalau ternyata memang rata-rata nggak mau beli, ya jangan. Saya kadang kalau mau melepaskan produk itu juga kadang tanya-tanya, terutama orang-orang yang kompeten ya. Misalnya kemarin mau meluncurkan produk frozen food, saya tanya-tanya ke teman distributor dulu. Harganya gimana? Ya kalau untuk menengah atas bagus mas, tapi kalau untuk menengah bawah di daerah yang berada di daerah-daerah harga ini masih ketinggian. Oke, saya terima. Terus dapat masukan, kalau gimana kalau harganya begini begini begini, kualitas barangnya dipecah dan sebagainya. Oke, saya terima gitu ya. Kenapa? Karena orang yang bersangkutan memang sudah sering jualan produk yang hendak saya jual, jadi saya merasa bahwa dia punya otoritas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena ada juga yang kayak kita tersesat di jalan terus nanya orang di pinggir jalan, ada yang sebelahnya nggak tahu tapi sok tahu ini harusnya ke kiri itu, padahal dia nggak tahu gitu loh. Nah, kita menghindari banyak orang yang kayak gitu ya. Kita lebih mengutamakan bertanya orang yang emang punya kemampuan dan kompetensi untuk menjawab. Jadi yang kita tanya kalau di makanan itu biasanya tekstur, rasa, porsi ya, tampilan biasanya yang ditanya 4 poin itu, sama terakhir harga, karena harga itu menentukan. Nah, habis itu tanya mau beli apa enggak, terus ya mungkin kita lihat juga kompetensi yang bersangkutan. Kurang lebih menjawab enggak? Oke. Insya Allah menjawab. Ini ada dari Pasuruan ini, Kang Rulianto. Ini ada untuk market lokal, apa butuh web juga? Market lokalnya nggak diceritain ya, apa ya? Ya kuliner, makanan. Makanan kuliner. Kalau pikiran kita sudah global sebenarnya butuh. Tapi kalau pikiran kita saya cuman mau di level itu aja, belum butuh. Misalnya gini, saya mau bikin gerobak gitu ya. Gerobak jualan apa ya? Bubur ayam misalnya. Nah, kalau mikirnya saya ya kan visi pribadi si pengusaha kan beda-beda ya. Kalau mikirnya adalah saya mau jualan gerobak cuma di depan rumah saya aja, nggak butuh. Tapi kalau mikirnya sudah sampai jauh ke depan, saya mau bikin gerobak dengan 500 cabang di seluruh Indonesia, saya bilang dari sekarang butuh. Sekarang pertanyaannya orang yang bersangkutan, mindsetnya sampai sejauh mana? Kalau memang pikirannya, ya saya pokoknya punya ini aja, nggak butuh. Nggak penting punya website. Tapi kalau pikirannya sudah, saya pengen berkembang sampai segini, segini, segini. Nggak keliru juga kalau bikin bubur seluruh Indonesia bisa bikin bubur, ada kan ya, kayak gitu. Ya. Jadi tergantung kembali sama pengusahanya. Pengusahanya pikirannya sampai visinya sebesar apa. Kalau visinya memang cuma bikin satu cabang ya sudah, nggak usah bikin. Tapi kalau saya mau bikin satu kota atau di 5 kota, nah itu butuh. Kenapa? Nanti di sana bisa ditampilkan profil company, bisa ditampilkan juga mungkin untuk menarik investor kayak gimana caranya, biaya harganya seperti apa, makanannya mungkin bisa dipesan dalam bentuk online lewat website. Kenapa ya? Karena dia sudah berpikirnya dalam skala yang jauh lebih besar. Oke? Oke, siap Kang. Ini kita batasi 15 menit Kang ya? Ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan ini yang saya bacakan terkait dengan marketing ya teman-teman. Bagaimana menarik pembeli baru untuk produk makanan yang bukan termasuk makanan pokok seperti kue, sus, donat, dan lain-lain agar orang lebih sering tertarik untuk membeli kembali. Terima kasih dari Cynthia.
Oke, marketing itu paling awal pasti akan keluar biaya. Itu salah satu yang saya tekankan ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba dunia marketing bukan dunia selling ya, pasti akan keluar biaya dulu. Gimana caranya agar orang bisa beli banyak atau mau bisa beli? Salah satu yang paling gampang itu adalah memberikan promo. Ada beberapa perusahaan yang lebih ekstrem dari sekedar memberikan promo, memberikan gratis. Beberapa yang saya tahu itu bahkan gratis 1 hari 500 porsi. Buat apa? Ya ini strateginya pengedar narkoba namanya. Jadi dikasih gratis dulu, kecanduan, beli terus. Ya, strategi pengedar narkoba yang namanya. Ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi kita coba dulu, kalau kita yakin ya produk kita itu memang, kalau bahasa guru saya itu ngangenin gitu ya, kita bisa kasihkan promo dulu. Ya. Atau bahkan kita kasih giveaway, misalnya di IG giveaway, kasih kuis gini, giveaway-nya adalah produk sekian banyaknya. Atau kita bisa kasihkan ke endorser, itu kan sebenarnya untuk uji coba gratis ya. Agar apa? Agar mereka ngomong tentang produknya. Nah ini yang bisa kita lakukan sebagai batu loncatan sebelum produk itu dijual secara massal. Ya, jadi tapi awalnya pasti keluar biaya, promo dan sebagainya. Tapi ingat, sebenarnya kalau memang misalnya kita mau melakukan biaya marketing ini dengan benar, nanti akan terbayar terus-menerus ke depannya. Ya. Jadi setelah marketingnya jalan, nanti tinggal orang sales yang berjualan, menarik pembeli-pembeli baru yang lebih banyak lagi. Gitu. Kalau di tipping point itu memang untuk menarik orang-orang ya, dalam bahasa tipping point itu epidemi ya. Jadi orang-orang itu bisa viral dan sebagainya. Kita harus menarik orang kunci tertentu, orang-orang yang punya pengetahuan luas dan sebagainya untuk tertarik sama produk kita. Orang-orang yang emang senang dengan dunia medsos dan sebagainya itu untuk mencoba produk kita. Dan itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi coba aja misalnya ngasih produk ke endorser yang paling gampang, giveaway ya, atau mungkin ngasih produk kalau kamu mau follow IG kita misalnya. Itu untuk apa? Untuk menambah calon customer ya. Daripada kita ngasih misalnya pakai FB Ads atau IG Ads, biayanya kan mahal sekarang kalau saya nggak salah. Ya udah, daripada pakai itu bisa jadi pakai giveaway, harganya malah HPP bisa kita kontrol ya. Nah, harga 10.000 mungkin HPP-nya cuma 3.000, sama aja dengan FB Ads atau IG Ads. Nah, ini bisa kita lakukan yang murah-murahan. Tapi kalau pikirannya orang sales ya, pikirannya gimana cara jualannya? Jadi dijual. Padahal menurut saya jualan itu tahap terakhir. Kalau di awal kita coba dulu gimana orang mau mencoba produk kita. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, siap. Ini 2 pertanyaan lagi ya, Kang ya. Ini tak bacakan ini. Dari Kopsa Chicken. Visi yang terbaik. Oh, maksudnya gini, saya punya visi yang menjadi yang terbaik di kota saya. Tips apa ya, Mas? Produk saya kuliner ayam. Kuliner ayam ya. Ayamnya nggak diceritain ya, ayam apa ya? Ayam apa ini? Kalau namanya Kopsa Chicken. Kayak mungkinnya ayam fried chicken ya ini ya. Katakanlah kayak gitu ya. Oke. Ya. Sekarang kalau mungkin coba lihat ke pasar, maksudnya ke market ya. Fried chicken seperti apa sih yang disukai sama orang? Ya. Pemain fried chicken terbesar itu salah satunya kalau di Indonesia adalah KFC. Mengalahkan pemain-pemain lain kayak McD dan sebagainya. Kenapa orang beli KFC dan nggak beli McD? Kalau saya lihat secara sekilas ya, kalau dari HPP sebenarnya pemain-pemain fast food kayak KFC itu mungkin HPP-nya rendah, 20-30%, hitungan saya paling kasar ya. Saya tiap kali ke restoran tuh kadang nggak makan doang, tapi ngitung HPP, kira-kira HPP-nya di angka berapa. Bawa kalkulator berarti, Kang, kalau ke resto. Kenapa? Bawa kalkulator. Kalkulatornya di kepala. Siap, moga lanjut. Karena saya tahu harga pasar. Ya, itu biasanya kenapa misalnya pemain-pemain besar seperti KFC itu bisa bagus ya? Kalau secara produk ya,
Kita nggak bicara dulu secara lokasi dan sebagainya ya. Karena lokasi dia juga memilih yang bagus. Secara produknya konsisten. Saya tahu banget di belakang layar kenapa produk itu bisa konsisten, itu alat-alatnya tersistematisasi semua. Bahkan ada mesin yang misalnya ukurannya untuk khusus ayam tuh dia punya standar speknya, misalnya 1,5 kilo ayam yang potong 8 gitu ya. Itu benar-benar konsisten. Ya. Si ayam itu matang secara optimal di suhu berapa, dalam waktu berapa menit, itu si mesinnya sudah menyiapkan itu semua. Di belakang itu ya, kalau kita bicara produk, jadi bukan sekedar orang goreng ayam, terus makanannya enak, ya. Di belakang itu disiapkan sistem yang bagus banget. Ini memang materinya nanti masuk ke area lain, yaitu bikin sistem ya. Tapi kalau kita mau yang terbaik, kita mau menjadi yang terbaik ya, bukan cuma sekedar jualannya bagus, mau menjadi yang terbaik, tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu konsisten. Dan itu tantangan berat di dunia kuliner. Kenapa? Karena ada istilah beda tangan beda rasa. Benar nggak? Itu adalah tantangannya. Gimana caranya meski beda tangan rasanya sama? Itulah yang bisa membuat orang menjadi terbaik. Jadi nanti bikin cabang lain tuh rasanya sama, nggak cabang doang A doang yang enak, tapi cabang B nggak enak. Itu adalah tantangannya. Jadi nanti itu terkait sama HR, bagaimana kita perekrutan, bagaimana kita melakukan kaderisasi dan sebagainya. Infrastruktur, bagaimana infrastruktur itu bisa menunjang seluruh proses tersebut. Entah ada beberapa restoran ya yang saya tahu ya, semua makannya itu dalam bentuk frozen, ketika mau dimasak pakai microwave. Jadi dimasak di satu tempat dalam bentuk frozen, habis itu baru dikirim dalam bentuk dimasak dalam pakai microwave. Demi mengejar apa? Mengejar konsistensi rasa. Itu salah satu trik-trik di dunia kuliner gitu loh. Jadi memang kalau mau jadi yang terbaik, tantangannya berbeda sekedar mau jualan banyak. Nah, kalau sekedar jualan banyak, marketing gini-gini ini, tapi kalau mau jadi yang terbaik, jadi nomor satu di dunia, di kota, itu pasti tantangannya nanti ke sistem dan HR. Oke, siap. Itu tadi penjelasannya Kopsa Chicken. Ini yang terakhir, ini menarik ini Kang. Biasanya di minggu terakhir tiap bulan omset penjualan agak turun dibanding minggu-minggu sebelumnya. Gimana strateginya untuk menaikkan omsetnya atau maintain omsetnya? Kan tanggal tua itu Kang biasanya kalau ya kayak gini itu loh Kang. Iya. ini Kang Ruli ada strategi gimana kalau tanggal tua seperti ini? Kalau tanggal tua mungkin bisa coba dengan bundling ya, atau upselling. Jadi misalnya gini, khusus untuk akhir bulan misalnya dikasih bundling, tambah teh manis, tambah ini, harganya cuma sekian gitu ya. Biar orang-orang itu ngejarnya beli di tanggal tua. Itu yang dilakukan sama bioskop-bioskop. Kan ada harga Monday ya, harga Senin ya. Kenapa harga Senin dikasih harga lebih murah? Karena Senin itu biasanya orang yang nonton lebih sedikit. Kasarannya begitu. Jadi memang dikasih sesuatu yang promosi, sesuatu yang berbeda. Bisa jadi bundling, bisa jadi harga, bisa jadi promo. Ya kalau nggak kelihatan murahan banget, menurut saya sih lebih seneng bundling gitu ya. Jadi kalau promo itu kan pasti harga yang dicoret, tapi kalau bundling itu kan kesannya harga makanan kita tetap mahal, tapi jatuhnya ke value customer lebih murah gitu. Jadi nggak menurunkan harga diri produk kita misalnya seperti itu. Ya. Jadi bundling sama upselling ya Kang ya? Ya, Kira-kira kalau yang upselling bisa itu dilakukan. ini bundling juga. Jadi upselling itu kita nambah produk, kalau misalnya beli ini kita upselling biar mau beli yang lain. Itu yang dilakukan misalnya contohnya ke KFC ya. Saya balik lagi karena saya berapa kali beli sana. Mau beli masuk akal nggak? Mau beli ayam terus ditawarin CD. Nah itu kalau beli di sana pasti gitu, upselling itu namanya. Ya. Buat apa? Karena memang penjualan CD-nya ternyata bagus di sana. Kan nggak masuk akal. Kenapa orang fried chicken malah jualan CD, tapi jualannya bagus? Gitu. Itu upselling. Bisa jadi suatu produk yang berbeda banget ya. Kuliner misalnya kita jualannya ayam, tapi kalau akhir bulan kita mengeluarkan produk yang berbeda untuk di upselling, itu misalnya.
Contohnya adalah seperti itu. Oke, Atau itu promo terima ya. kasih. Atau Oke. promo. Oke, terima kasih Kang Rulianto. Ini kita sudah lebih dari 20 menit, sudah hampir 30 Oke, menit untuk sesi tanya jawabnya. Kang Ruli juga mungkin ada kegiatan lain. Jadi teman-teman kalau, oh ya tadi ada yang tanya terkait materi, boleh di-share kan? boleh, makasih. Materi yang, oke, nanti kita share ya teman-teman untuk materinya. Kang Rulianto, saya mewakili teman-teman dari TDA Culinary Club mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Halo. Ya, ada semoga lagi. semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Boleh saya Nanti ngasih insya Allah closing kita, statement? ya, oh iya belum closing statement. Silakan Kang Ruli, saya sampai lupa Kang Ruli. Monggo. Iya. Oke, sebenarnya masalah marketing atau masalah bisnis itu adalah sebuah problem yang akan ada terus-menerus ya. Jadi kalau teman-teman mau menyelesaikan masalah ini gitu ya, sebenarnya kembali ke teman-teman eh, di UKM itu memang tantangannya banyak banyak sekali ya, memang kembali ke owner bisnisnya. Jadi nanti akan problemnya itu selalu yang saya sering dengar itu, "Nah, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa hal-hal ini dan sebagainya." Terus terang saya ketika belajar bisnis pertama kali saya juga banyak yang nggak bisanya. Ya. Tapi kalau dipelajari, saya itu punya keyakinan kalau kita belajar habis-habisan, masa sih kita nggak bisa sama sekali? Ya, pasti insya Allah pasti ada jalannya. Jadi kalau teman-teman nanti marketing misalnya mau bikin website nggak bisa, teman-teman cari jalannya, mungkin tanya-tanya ke sana kemari, tanya-tanya temennya yang ngerti bikin website itu gimana caranya, cari orang dan sebagainya, pasti nemu jalannya. Ya. Tapi kalau kita udah bilang saya nggak bisa, stop, ya udah nggak akan bisa. Ya. Mungkin itu dari saya. Jadi intinya adalah kalau ada masalah jangan berdiam, jangan menyerah, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Ya. Terus kondisi pandemi, waduh saya jualan turun, percayalah semua mengalaminya. Tapi kita bisa mempelajari banyak hal. Saya malah mempelajari FBS ini gara-gara pandemi. Oke, mungkin dari saya cukup itu aja. Oke, terima kasih Kang Ruli atas waktunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami mewakili teman-teman dari TDA Culinary Club mengucapkan terima kasih banyak Kang Ruli ya. Ya, Next time sama-sama. kita undang lagi, jangan kapok loh Kang. Oke, siap. Oke, terima kasih Kang Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.